Nah, berikutnya adalah landasan bimbingan dan konseling. Apa saja landasan bimbingan dan konseling ini? Ya, karena kalau kita bicara tentang landasan, ini berarti adalah kekokohan bangunan. Ya. Dalam konteks ini ya bagaimana bimbingan dan konseling. Ya. Yang pertama adalah landasan legalistik. Ya. Landasan legalistik ini adalah landasan yang mengacu pada aturan atau hukum yang berlaku. Ya. Dasar hukum bimbingan dan konseling itu diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 0433 garis miring P 1993. Ya. Nah, dasar hukum tentang konselor juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan nasional maupun undang-undang tentang guru dan dosen. Ya. Dalam konteks ini jadi guru itu bukan hanya untuk mengajar bidang ilmu tertentu, tetapi konselor disebut juga sebagai guru pembimbing. Ya, ini landasan legalistik bimbingan konseling. Kemudian yang kedua adalah landasan filosofis, ya. Nah, kalau landasan filosofis itu ya diartikan sebagai pengetahuan penyelidikan dengan akal budi, ya, mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal usul dan hukumnya. Nah, ini filosofis, ya. Dan di antara ahli tentang hakikat manusia itu ya seperti ada Viktor Frankl, ya, yang menganggap manusia itu memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual. Ya kan? Manusia adalah makhluk yang unik karena dialah yang mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian manusia bebas untuk membuat pilihan-pilihan. Nah, ini contoh landasan filosofis. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah landasan historis. Ya. Landasan historis ini bahwasanya konsep bimbingan dan konseling sudah lama dikenal dan diterapkan manusia sejak manusia melalui sejarah. Ya. Di Indonesia sendiri bimbingan dan konseling telah mulai dibicarakan sejak tahun 1962 yang telah saya jelaskan tentang sejarahnya di awal pertemuan. Ya, saya kira itu juga bisa menjadi landasan historis bimbingan dan konseling. Berikutnya adalah landasan religius. Ya. Landasan religius. Nah, sikap keberagaman juga mendorong perkembangan kehidupan manusia, ya, berjalan ke arah yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan agama sebagai pedoman hidup ini berfungsi memelihara fitrah, jiwa, akal, dan keturunan. Ya. Dalam landasan religius, dalam layanan bimbingan dan konseling itu terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu keyakinan bahwa manusia itu seluruh alam itu adalah makhluk Tuhan, ya. Kemudian juga sikap mendorong perkembangan, kemudian juga upaya yang mungkin berkembang dan memanfaatkan suasana secara optimal, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Nah, ini landasan historis. Yang berikutnya adalah landasan psikologis, ya. Landasan psikologis ini memberikan pemahaman kepada konselor tentang perilaku klien, ya. Bahwa seorang konselor harus menguasai paling tidak 5 kajian, misalkan ya, psikologi, misalkan motif atau motivasi, ya. Dorongan perilaku tertentu, itu kenapa seseorang itu berbuat tertentu, nah, itu adalah motif dan motivasi. Kemudian juga pembawaan dan lingkungan, bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Kemudian juga perkembangan individu, itu juga harus difahami bagaimana setiap individu itu berkembang, ya. Yang perkembangannya itu ternyata berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Perkembangan ini berkaitan tentang kematangan, ya.
Kemudian juga tentang belajar, ya. Kemudian juga tentang kepribadian. Saya kira ini juga penting sekali menjadi bekal seorang konselor, ya. Jadi setiap individu itu memiliki kepribadian yang unik, ya, yang itu nanti yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan itu nanti bisa menjadi landasan dalam bimbingan dan konseling. Kemudian yang berikutnya adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya ini memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku klien. Ya. Karena pada dasarnya setiap individu merupakan produk dari lingkungan sosial di mana ia hidup. Ya. Jadi kalau hidupnya di pinggir pantai, mungkin karena ombak, ya, biasanya kan kalau manggil itu kan teriak-teriak, woi, woi, ya. Berbeda nanti kalau budayanya budaya pegunungan, ya, itu sunyi, senyap, itu kan. Jadi kalau ngomong itu kan pelan, itu sudah terdengar. Ya, ini akan berpengaruh juga terhadap klien, dan itu harus dipahami oleh konselor. Jadi landasan sosial budaya. Nah, berikutnya juga ada landasan ilmiah dan teknologis, ya. Ini sejak awal dicetuskan gerakan bimbingan layanan BK, ya, telah menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, pengolahan lingkungan secara ilmiah, ya. Bimbingan konseling merupakan ilmu yang bersifat multi referensial, ya. Jadi beberapa disiplin lain telah memberikan sumbangan bagi perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, ini perlu juga dipahami. Ya. Kemudian landasan yang terakhir adalah landasan pedagogis, yaitu layanan bimbingan konseling ditinjau dari 3 segi, ya. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, kemudian pendidikan inti proses bimbingan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan, tujuan dan tujuan konseling. Ini landasan bimbingan dan konseling. Nah, berikutnya apa saja asas-asas bimbingan dan konseling? Nah, ini ada 12 asas. Yang pertama ini asas kerahasiaan, ya. Asas itu kan landasan pelayanan bimbingan konseling, ya. Dan yang pertama adalah asas kerahasiaan, ya. Terkadang beranggapan bahwa masalah itu adalah suatu aib, ya, sehingga harus ditutup, ya. Jadi tidak boleh diketahui oleh orang lain, ya. Cukup klien dan konselor, ya, pembimbing, ya, cukup itu, ya. Ini sangat penting sekali asas kerahasiaan, dan ini terkadang kalau keluar itu kan akan menjadikan kepercayaan terhadap konselor itu akan hilang apabila kerahasiaannya bocor, misalkan seperti itu. Kemudian juga asas kesukarelaan, ya. Jika asas pertama itu memang telah tertanam pada konseli tentang kerahasiaan, baru nanti mengalami masalah dengan sukarela membawa kepada konselor, ya. Jadi kalau udah rahasia, ya nanti klien akan datang sendiri secara sukarela, karena sudah pasti itu akan masalah yang dia hadapi itu nanti akan ditutup, ya. Jadi tidak menyebar, ya, dan menjadi rahasia, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah asas keterbukaan, ya. Nah, ini bimbingan dan konseling yang efisien itu ya hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, ya, baik pihak konselor maupun konseli, ya. Makanya keterbukaan ini penelaahan masalah serta pengkajian berbagai kekuatan dan kelemahan konseling menjadi lebih mudah, ya. Jadi ketika terbuka itu kan sama-sama enak, ya. Jadi ketika sama-sama percaya bahwasanya nanti juga masalahnya juga dirahasiakan, nanti kan
sukarela klien mengutarakan masalahnya, kemudian nanti secara terbuka bagaimana kemudian mempertimbangkan kemampuan, kekuatan pemecahan masalah yang dimiliki oleh klien. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah asas kekinian, ya. Masalah konseli yang langsung ditanggulangi melalui BK adalah masalah yang sedang dirasakan sekarang, ya, bukan masalah lampau, ya. Jadi harusnya ya kekinian masalahnya, bukan masa lalu, ya, bukan masa lalu, ya, ya masalah-masalah sekarang yang dihadapi, ya. Kemudian juga asas kemandirian, ya, dalam memberikan konseling, para konselor hendaknya selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri konseli. Jangan hendaknya orang yang dibimbing itu tergantung pada orang lain, khususnya pada konseling. Ya. Ini sangat dijaga sekali, ya, karena kalau sudah tergantung, sedikit-sedikit nanti tanya, sedikit-sedikit nanti curhat, sedikit-sedikit nanti minta solusi, nah itu tidak ada kemandirian. Makanya harus ada timingnya, waktunya harus jelas, ya, sehingga nanti klien itu sendiri juga bisa belajar bagaimana dia menghadapi masalah dengan sendiri atau secara mandiri. Kemudian berikutnya adalah asas kegiatan, ya. Di usaha bimbingan konseling ini berarti bila konseli tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan, ya, ya hasil-hasil usaha BK tidak tercapai secara instan, tapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan, ya. Para pemberi layanan hendaknya menimbulkan suasana sehingga konseli yang dibimbing itu mampu melaksanakan kegiatan yang dimaksud, ya. Jadi harus ada bentuk kegiatannya, ya. Kemudian asas berikutnya yaitu asas kedinamisan, ya. Kedinamisan itu BK menghendaki terjadinya perubahan pada pihak konseli, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik atau positif, ya. Jadi harus dinamis, harus berubah, ya. Kalau tidak berubah ya harus pelan-pelan, ya. Jadi harus dinamis, harus ada perubahan. Kemudian yang berikutnya asas keterpaduan, ya. Asas keterpaduan ini layanan bimbingan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu dan konseli, ya. Jadi apa yang dimiliki oleh konseli itu disatu padukan, ya. Jadi konseli itu memiliki berbagai segi yang jika keadaannya tidak saling serasi justru akan menimbulkan masalah, makanya harus ada keterpaduan. Nah, berikutnya adalah asas kenormatifan, ya. Ini layanan BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, ya. Jadi harus sesuai dengan norma, ya. Harus ingat bahwa konselor tidak boleh memaksakan nilai atau norma kepada klien atau konseli, ya. Jadi harus dibicarakan secara terbuka, terus terang, segala yang menyangkut norma, ya. Kemudian juga asas keahlian, ini usaha BK perlu dilakukan secara teratur, sistematik, dan mempergunakan teknik alat yang memadai, ya. Jadi harus ahlinya, ya, melakukannya. Nah, asaskan yang berikutnya asas alih tangan, ya. Apabila seorang konselor sudah mengarahkan segenap kemampuannya, namun ya konseli ya belum bisa atau dapat terbantu, ya, sebagaimana yang diharapkan, maka konselor bisa mengalihkan tangan konseli tersebut kepada yang lebih ahli, ya. Atau sekiranya itu ada sesuatu yang mungkin memang berkaitan tentang hukum, berkaitan tentang apa ya, sisi medis, itu ya diarahkan ke yang sesuai dengan apa namanya ahlinya. Jadi seperti itu juga bisa dilakukan. Nah, azas terakhir yaitu azas tuturi handayani, ya. Ini di belakang memberi dorongan, tuturi handayani. Nah, ini azas ini mewujudkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan konseli, terlebih lagi jika asas ini ingin semakin dirasakan manfaatnya, maka lebih baik lagi jika dilengkapi dengan ingarso sung tulodo, ya, di depan memberi contoh, ya, dan ing madya mangun karso, ya, di tengah memberi semangat,
tuturi handayani, ya, di belakang itu mendorong, ya. Hal ini agar layanan tidak hanya dirasakan saat konseli mengalami masalah dan menghadapi konsul saja, namun di luar ini pun hendaknya dirasakan manfaatnya. Hal ini berlaku sebagai evaluasi dan pengawasan yang membantu konselor untuk menemukan tujuan, strategi, dan teknik dalam layanan bimbingan konseling. Nah, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.